Shalom Bapak Ibu semua, senang bertemu kembali di dalam online service pada kali ini. Dan terima kasih sudah setia mengikuti program kami di YouTube channel Rock Riverside. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Di Dalam Gelap Terbitlah Terang. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-46. Yohanes 12 ayatnya yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yohanes 12:46 ditulis seperti ini. Aku sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Ayat ini bukan hanya sebagai ayat favorit yang kita pakai atau kita khotbahkan atau kita dengar di hari Natal. Tetapi saya percaya bahwa Injil Yohanes 12 ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dengan membawa terangnya karena dia mau supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan tidak mengenal saudara ada di hari Natal atau di luar hari Natal atau hari yang lain. Tapi kegelapan bisa menutupi kita atau datang kepada kita, tinggal bersama-sama dengan kita di segala hari. Dan di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini dikatakan bahwa Yesus datang sebagai terang supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Nah, kalimat tidak lagi tinggal di dalam kegelapan mempunyai makna atau pengertian bahwa habitat manusia sebelumnya adalah kegelapan. Artinya sebelum Yesus datang sebagai terang ke dalam dunia ini, kita semua, habitat kita tinggal di dalam kegelapan. Dan kegelapan ini adalah dosa. Ketiadaan terang, ketiadaan kebenaran dari Tuhan menyebabkan kita memiliki habitat yang disebut dengan kegelapan atau hidup di dalam keberdosaan. Dan terang selalu berhubungan dengan panca indera penglihatan, yaitu mata kita. Terang selalu berhubungan dengan mata. Apa yang terjadi jikalau secara fisik satu makhluk hidup yang habitatnya adalah gelap? Apa yang terjadi secara fisik jika satu makhluk hidup yang habitatnya tinggal terus-menerus di dalam keadaan yang gelap, yang tidak ada terang sama sekali? Nah, saya mempunyai sebuah ilustrasi, Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah sebuah gambar dari seekor ikan yang ditemukan di South China atau di Cina Selatan di dalam goa bawah tanah, di mana mereka menemukan ikan ini merupakan ikan yang unik sekali, ya, disebut sebagai blind fish atau ikan yang buta. Nah, mengapa ikan ini bisa menjadi buta? Karena waktu ditemukan oleh para peneliti, ikan ini hidup di dalam kedalaman yang cukup jauh dari permukaan bumi, di mana di dalam habitatnya tidak ada terang sama sekali. Mereka hidup di dalam sebuah habitat yang sangat gelap. Dan mereka memiliki mata sebelumnya, namun karena habitat mereka adalah kegelapan setiap hari, mereka dari generasi kepada generasi hidup dalam sebuah habitat yang gelap, mata mereka menjadi tidak berfungsi. Dan mereka berevolusi atau bermutasi, mereka tidak memiliki mata sama sekali. Sehingga mereka menjadi blind fish atau ikan yang buta. Bukannya karena mereka terlahir tidak memiliki mata, punya mata, tetapi mata mereka tidak berfungsi karena tidak ada terang di tempat tersebut. Gambaran ini adalah saya pakai untuk menggambarkan kehidupan manusia, kita semua. Di saat kita hidup dalam kegelapan dosa kita, ketiadaan terang daripada Tuhan, ketiadaan kebenaran daripada Tuhan, maka kita berevolusi di dalam dunia yang berdosa ini, dalam kehidupan yang berdosa ini, kita menjadi buta secara rohani.
Kita mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Efesus 4 ayat 18 sampai 19 itu diceritakan di sana atau diberitahukan oleh Rasul Paulus bahwa pikiran daripada manusia itu sudah menjadi gelap dan perasaan mereka tumpul. Ini menggambarkan bagaimana jikalau manusia habitatnya adalah dosa atau kegelapan. Sehingga manusia tidak merasa bersalah maupun menyesal ketika mereka melakukan dosa. Karena kenapa? Karena pikiran mereka sudah gelap dan perasaan nurani mereka sudah tumpul. Sehingga apapun yang mereka lakukan yang bersifat dosa atau sebuah kesalahan, sebuah pemberontakan, mereka tidak merasa bersalah. Artinya mereka sudah menjadi buta. Nah, saya mempunyai sebuah cerita di dalam Injil Yohanes 9 yang saya ambil daripada cerita mengenai orang buta sejak lahir. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri setelah program ini selesai. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 itu cerita mengenai orang buta sejak lahir. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Yesus sengaja menghampiri orang buta sejak lahir ini, yang buta sejak lahir ini, untuk menyembuhkan dia. Dan Yesus memanggil dia dan Yesus tahu bahwa dia buta sejak lahir. Kemudian dia mengambil tanah, dia meludah ke tanah dan dia mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah itu sehingga membentuk seperti lumpur dan dia menyembuhkan, dia menempel pada mata orang buta sejak lahir tersebut. Orang ini adalah seorang pengemis. Kemudian dia suruh orang pengemis ini yang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam untuk membersihkan wajahnya dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tersebut sembuh. Buta sejak lahir bisa melihat kembali. Dan orang ini sangat bersuka cita. Dan kabar ini terdengar oleh para tokoh agama atau ahli Taurat, orang Farisi saat itu. Dan orang pengemis buta sejak lahir ini dipanggil untuk diinterogasi oleh para ahli Taurat tersebut. Dan mereka bertanya kepada pengemis buta sejak lahir ini yang sudah melihat, apakah betul engkau sudah disembuhkan atau engkau dicelikan matamu oleh orang yang bernama Yesus itu? Apakah sebelumnya engkau buta sejak lahir? Dan si orang buta ini bilang, ya saya buta sejak lahir. Dan saya nggak tahu gimana orang itu yang bernama Yesus mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah dan kemudian menempelkan ke mata saya dan mensuruh saya membasuh diri di kolam Siloam dan saya melihat sekarang. Dan para tokoh agama ahli Farisi ini tidak mempercayainya. Mereka mencari-cari kesalahan atas mujizat yang Yesus lakukan terhadap pengemis buta sejak lahir ini. Dan mereka memanggil orang tua daripada pengemis ini karena mereka mau bukti yang lebih otentik, bukti yang lebih kuat. Mereka tanya kepada orang tua dari pengemis ini yang buta sejak lahir yang sudah disembuhkan. Pak, Bu, apakah betul Anda melahirkan anak yang sejak lahir buta? Dan orang tuanya bilang, memang betul. Anak ini waktu lahir sudah buta. Dan sekarang kami juga nggak tahu kenapa dia bisa melihat. Dan ahli Farisi ini mereka memojokkan kedua orang tua daripada pengemis ini bahwa apakah engkau percaya bahwa yang bernama Yesus itu menyembuhkan anakmu dari kebutaan sejak lahir? Nah, kedua orang tua ini karena merasa ketakutan dipojokkan seperti itu, mereka takut untuk dikucilkan oleh para ahli Taurat ini. Mereka bilang, kamu tanya sendiri aja ke anak saya yang sudah dewasa bahwa apakah betul dia disembuhkan oleh Yesus. Singkat cerita, mereka balik lagi menanyakan kepada pengemis ini, wah benar gak engkau itu buta sejak lahiran kemudian disembuhkan? Nah, ada sebuah kalimat di dalam ayat 25 dari Injil Yohanes 9 ini yang pengemis ini katakan kepada para ahli Taurat atau orang Farisi. Itu yang saya tertarik sekali bahwa statement yang dibuat pengemis buta ini mewakili kita semua. Dia bilang begini di dalam ayat 25 Injil Yohanes pasal 9. Pengemis buta sejak lahir itu berkata, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Once I was blind, now I see. Nah, kalimat ini adalah lirik daripada lagu
John Newton untuk menciptakan lagu Amazing Grace. Ya, once I was blind, dulu aku buta. Yang saya tahu cuma dulu aku buta. Sekarang aku bisa melihat. Dan ini statement yang dibuat oleh pengemis ini untuk menjawab pertanyaan daripada para ahli Taurat yang tidak mempercayai mujizat tersebut. Apa arti daripada statement ini? Statement ini adalah sengaja ditulis di dalam Alkitab untuk mewakili kita semua bahwa kita semua buta sejak lahir. Bukan secara jasmani Bapak Ibu, tetapi kita buta secara rohani karena kita terlahir di dalam dosa. Dan Yesus datang kepada kita sebagai terang dunia itu. Dia menyembuhkan kita. Dia mencelikkan kita. Dia mentahirkan mata kita. Sehingga kita yang buta sejak lahir dapat melihat sekarang. Jadi pengemis buta ini bilang hanya satu hal yang saya tahu. Bahwa saya dulu buta. Dan sekarang saya bisa melihat. Ini secara fisik dia berkata seperti itu. Tetapi secara rohani Yesus sedang membawa kita kepada kebenaran yang sangat penting bagi kita. Bahwa kita semua sejak lahir kita buta karena dosa kita. Nah, ada satu kelompok, jadi ada pengemis buta yang sejak lahir buta, kemudian dia melihat. Tetapi ada kelompok yang lain, yaitu para ahli Taurat, tokoh agama, yang saya gambarkan sebagai kelompok yang kedua, di mana mereka sejak lahir dapat melihat, tetapi mereka sebenarnya buta. Jadi pengemis buta tadi sejak lahir buta, kemudian melihat, tetapi para tokoh agama ahli Taurat orang Farisi ini melihat sejak lahir, tetapi buta. Kalau tadi statement yang dibuat oleh pengemis buta bahwa satu hal yang aku tahu, tadinya aku buta dan sekarang aku melihat, mungkin statement daripada para ahli Farisi, tokoh agama, ahli Taurat ini adalah banyak hal yang aku tahu bahwa aku tadinya melihat dan sekarang aku buta. Artinya mereka tahu banyak tentang peraturan agama. Mereka tahu banyak tentang Taurat. Mereka tahu banyak mengenai tata ibadah. Mereka sedang memojokkan Yesus yang menyembuhkan orang buta tersebut pada hari Sabat. Mereka tahu semua sistem hukum Taurat. Mereka banyak tahu. Mereka bisa melihat. Tapi pada saat itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka buta. Mereka tidak bisa melihat terang yang ajaib yang sedang Tuhan tawarkan. Kasih karunia anugerah yang sedang Tuhan tawarkan. Kasih buat mereka. Mereka tidak bisa melihat hal tersebut. Mereka lahir melihat, tetapi mereka buta. Dan itu gambaran juga daripada kita semua Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai orang-orang yang beragama. Kita mempunyai agama. Kita mempunyai tata aturan agama. Kita mempunyai tata ibadah. Hati-hati. Itu bisa membutakan kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Membutakan mata hati kita untuk melihat anugerah daripada Tuhan. Yang sebenarnya ingin membebaskan kita. Memerdekakan kita. Mencerikan mata rohani kita untuk melihat anugerah yang besar yang Tuhan siapkan atau sediakan buat kita. Nah, mengapa Yesus datang sebagai terang? Kenapa di dalam Injil Yohanes 12 dia katakan aku datang sebagai terang? Kenapa dia nggak datang sebagai hal yang lain? Sebagai kuasa, ya, sebagai api atau sebagai apa, tapi datang sebagai terang. Karena Tuhan tahu yang paling dibutuhkan manusia yaitu terang. Baik secara jasmani, secara fisik maupun secara rohani. Yang pertama yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu, mengapa Yesus datang sebagai terang? Karena yang pertama adalah terang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Poin yang pertama, kenapa Yesus datang sebagai terang? Karena terang adalah kebutuhan dasar manusia. Baik secara jasmani, secara fisik maupun secara rohani. Ada seorang profesor ahli mata yang membuat penelitian secara jasmani, secara fisik. Bagaimana jika seorang manusia ditaruh di dalam tempat yang tidak ada terang sama sekali? Apa yang terjadi dengan dirinya, khususnya dengan otaknya? Nah,
Dari penelitian profesor ini yang bernama Carl Saitek, dia berkata bahwa ketika manusia berada dalam sebuah ruangan yang tidak ada terang sama sekali dalam waktu yang cukup lama, tanpa cahaya, tanpa terang, maka otak manusia tersebut tidak bisa melepaskan hormon melatonin atau yang disebut juga dengan hormon untuk membuat manusia beristirahat atau tidur. Hormon melatonin ini tidak bisa dilepaskan karena mata manusia tersebut tidak bisa berinteraksi dengan terang sehingga mata manusia itu mengirim signal ke otaknya bahwa tidak ada terang di dalam ruangan tersebut sehingga otak tidak bisa melepaskan hormon melatonin karena tidak ada pergantian antara terang dan gelap. Otak membacanya manusia itu berada di dalam keadaan malam seterusnya. Tidak ada siang. Sehingga dia bingung, otaknya bingung, ya, mengalami distract sehingga tidak bisa melepaskan hormon melatonin karena dia tidak tahu kapan manusia ini ingin tidur. Sehingga manusia tersebut akan terjaga terus. Kalau malam hari Bapak Ibu tidur harus matikan lampu supaya tidak ada cahaya dan saudara bisa beristirahat dengan baik. Tetapi ingat, jam 6 pagi matahari muncul. Itu membuat otak kita terjaga kembali bahwa ada pergantian antara terang dan gelap. Tetapi jikalau manusia berada dalam gelap terus menerus, kita tidak bisa beristirahat. Yang kedua, jika manusia itu berada dalam gelap terus menerus, dia akan berada di dalam sebuah lautan ketakutan dan lautan terisolasi. Jadi manusia itu walaupun ditaruh di tempat yang luas sekalipun, namun gelap, total, tidak ada terang, maka manusia itu akan takut dan merasa terisolasi karena ketiadaan cahaya atau terang. Dan ini gambaran yang sangat baik sekali bahwa bukan kebetulan Yesus datang sebagai terang supaya kita terlepas dari ketakutan dan hidup kita tidak terisolasi oleh kegelapan karena dosa. Dan kita bisa menemukan rest, menemukan istirahat karena ada terang. Sehingga kita menemukan peristirahatan, keselamatan yang Tuhan tawarkan buat kita. Jika tidak ada terang, maka kita tidak tahu jika kita sedang berada di dalam gelap. Jika tidak ada terang, maka kita tidak tahu jika kita sedang berada di dalam gelap. Seperti penelitian profesor tadi. Karena tidak ada terang, otak kita tidak bisa tahu bahwa dia sekarang ada di mana. Tanggal berapa, hari apa, siang atau malam. Sehingga manusia tersebut menjadi capek karena tidak bisa beristirahat dan terkungkung di dalam ketakutannya. Karena matanya tidak bisa berinteraksi dengan terang. Hal yang kedua, kenapa Yesus datang sebagai terang. Terang menolong kita untuk melihat diri kita sendiri dengan jelas. Yesus datang sebagai terang kepada kita supaya kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas. Terang itu membuat kita sadar diri. Siapa saya? Siapa diri kita? Apa yang ada pada diri kita? Nah, saya mempunyai sebuah pengalaman mengenai hal ini ketika satu saat saya mau pergi pelayanan, saya memakai baju berwarna putih dan hari itu saya memakai parfum. Saya semprotkan di baju saya dan hari itu saya dengan semangat saya pakai parfum lebih banyak daripada biasanya. Dan saya semprot, saya selesai, saya berangkat ke tempat pelayanan. Sebelum masuk dalam ruangan ibadahnya, saya pergi ke restroom atau ke toilet. Kemudian pada saat saya cuci tangan di wastafelnya di restroom tersebut, ada sebuah cermin yang besar dan di atas cermin tersebut ada lampu neon yang terang sekali. Dan setelah selesai saya cuci tangan, saya begitu lihat ke cermin, saya kaget. Yang saya kaget adalah baju saya yang warna putih itu ternyata belang-belang. Ada noda kuning di sana sini seperti kepulauan. Ada pulau Balinya, ada pulau Kalimantannya, ada pulau Jawanya. Berserakan di seluruh baju saya tidak merata. Saya kaget, saya bilang, waduh, baju saya bernoda ternyata. Ada warna noda kuning di sana. Dan sangat menyolok. Dan itu terjadi karena parfum yang saya semprotkan
di baju saya. Dan saudara tahu kenapa di restroom itu baru saya bisa lihat. Kenapa di kamar saya nggak bisa lihat? Karena di kamar saya lampu atau terang di dalam ruangan kamar saya tidak seterang yang ada di restroom tempat ibadah tersebut. Dan waktu terang itu cukup terang, cukup bercahaya. Dengan kekuatan terang yang cukup, saya bisa melihat diri saya sendiri. Begitu noda yang banyak pada baju saya. Dan tahukah Bapak Ibu, hari itu saya melayani Tuhan. Saya melayani firman Tuhan. Saya berkhotbah. Saya menghindari terang. Karena saya tidak mau terekspos noda-noda kuning yang ada di baju saya. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan manusia? Kalau dia menyembunyikan dosa atau kesalahan, ketika ada terang datang, dia menghindari terang tersebut karena takut terekspos. Injil Yohanes 3 ayat 19-20, Yesus berkata seperti ini. Injil Yohanes 3 ayat 19-20, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Dan ini ayat yang terjadi kepada ahli Taurat dan orang Farisi tadi yang bertemu dengan pengemis buta sejak lahir. Yang dicelikkan oleh Yesus. Mereka takut datang kepada terang tersebut karena mereka tidak mau terekspos perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka lebih menyukai kegelapan karena habitat mereka dari generasi pada generasi, tahun bertahun. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Sehingga waktu terang itu datang, terang itu mengekspos semua yang mereka lakukan di dalam kegelapan. Jadi terang datang untuk menolong diri kita, menolong diri saudara. Untuk bisa melihat diri kita dengan jelas. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bertobat. Kita berubah. Karena terangnya membantu kita untuk melihat diri kita. Yang ketiga, yang terakhir. Terang itu melalui diri kita. Terang yang melalui diri kita menolong orang lain bisa melihat dengan jelas. Terang yang ada pada diri kita itu menolong orang lain bisa melihat dengan jelas. Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 bilang, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan hanya Yesus datang sebagai terang dunia, tetapi Yesus memberikan perintah buat kita. Kita juga merupakan terang dunia. Nah, kalau saya dan saudara adalah terang dunia, berarti terang yang ada pada kita itu untuk membantu orang lain bisa melihat dengan jelas. Seperti tadinya terang itu membantu kita melihat diri kita dengan jelas. Jadi terang itu membantu orang lain untuk melihat dengan jelas, bukan untuk menyerang mata orang lain atau menghakimi orang lain. Karena terang tidak bisa membantu kalau terang itu disorot di mata. Makanya di dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang itu bagi jalan, bagi kaki. Terang itu tidak bisa disorotkan ke mata. Karena kalau disorotkan ke mata, maka orang itu bukan bisa melihat dengan jelas, tetapi bisa buta. Jadi silau. Jadi terang itu dipakai untuk membantu untuk orang lain bisa melihat jalan mereka. Bukan disorot ke mata mereka. Artinya kebenaran yang ada pada diri kita, terang yang ada diri kita, itu bukan dipakai untuk menghakimi orang lain Bapak Ibu. Untuk menyala-nyalain orang lain bahwa kita punya terang dan mereka tidak punya terang. Sehingga kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Kita menjadi suka menghakimi orang lain karena kita merasa diri kita lebih benar. Nah, orang yang suka menghakimi orang lain mungkin dikarenakan karena orang tersebut tidak memiliki cukup terang buat dirinya sendiri untuk berkaca. Jadi kalau kita suka menghakimi orang lain lebih jahat, lebih berdosa, lebih jelek daripada saya, kemungkinan besar kita tidak memiliki cukup terang untuk melihat diri kita sendiri, untuk berkaca bagi diri kita sendiri, sehingga kita menjadi tidak tahu diri bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain.
Jadi terang itu bukan untuk menghakimi orang lain, tapi terang yang ada pada diri kita membantu orang lain untuk bisa melihat dengan jelas. Tetapi terang itu membantu kita tahu diri terlebih dahulu. Bahwa terang yang ada pada kita bukan untuk menghakimi, kita tidak lebih baik daripada orang lain, tapi kita untuk membantu orang lain. Perhatikan baik Bapak Ibu, terang yang ada pada saya bukan membuat saya terlihat lebih baik daripada orang lain. Tetapi terang pada saya membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Terang yang ada pada saya sebagai penuntun dan petunjuk bagi orang lain supaya mereka bisa datang kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Saya ulangi, terang yang ada pada kita, di mana Yesus sebut kita sebagai terang dunia, itu supaya kita menjadi penuntun dan petunjuk bagi orang lain untuk datang kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Terang itu bukan dipakai untuk menghakimi, tapi terang yang ada pada diri kita dipakai sebagai teladan, memberikan contoh supaya orang lain bisa melihat perbuatan baik kita, terang yang ada pada kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Mereka datang kepada terang yang sesungguhnya. Teruslah jadi terang dan teranglah terus. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang adalah terang itu datang kepada kami, sehingga kami bisa melihat diri kami dengan jelas. Karena terang itu adalah kebutuhan kami Tuhan. Supaya kami tidak menjadi cepat menghakimi orang lain, menuduh orang lain, tapi kami bisa melihat diri kami dengan jelas. Kami menjadi sadar diri dan tahu diri bahwa kami butuh terang Tuhan, supaya kami juga bisa membantu orang lain. Terima kasih buat terang yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kami juga menjadi terang dunia ini untuk memberitakan Kristus sebagai juru selamat. Berkati semua umat-Mu yang sudah menyaksikan online service pada saat ini. Kami percaya jikalau kami hidup dalam terang, maka kami berada di dalam damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kemerdekaan Tuhan. Kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, terisolasi, tapi kami merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan. Syukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.